Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indri Widyastuti SPD, Guru Bahasa Indonesia di UPTD SMPN 3 Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu latihan pemahaman setelah saya mempelajari topik motivasi dan merdeka pelajar pada seri Semangat Guru 2. Semoga. Pertanyaan pertama, apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan merdeka belajar? Setelah saya mempelajari topik ini, begitu banyak hal baru yang saya temui. Yang pertama adalah mengenai motivasi itu sendiri. Jika dari definisinya, motivasi itu adalah dorongan dari dalam diri untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, sebagai guru, kita juga tentu memiliki tujuan dan tentunya juga harus ada dorongan untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah gunanya motivasi kita sebagai seorang guru. Yang kedua, alasan dari motivasi. Ada dua alasan, ada dua aspek yang mendasari motivasi ini, yaitu konten yang melibatkan apa, serta proses yang melibatkan bagaimana. Jika selama ini saya berpikir dua hal tersebut, hal yang bisa dipisahkan atau berbeda, ternyata setelah mempelajari topik ini, saya baru menyadari jika dua hal tersebut adalah hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Selanjutnya, di topik ini saya juga mempelajari teori yang melandasi motivasi, yang dikenal dengan teori kebutuhan manusia yang dipelopori oleh Maslow, yaitu ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan rasa aman, relasional, harga diri, serta aktualisasi diri. Dampak motivasi itu sendiri juga saya pelajari di sini, baik dampaknya sebagai saya seorang guru, juga dampaknya pada murid saya. Intinya, kaitan motivasi ini adalah pada merdeka belajar. Apa kaitan motivasi dengan merdeka belajar? Dengan adanya pengelolaan motivasi yang baik bagi seorang guru, maka tentu akan berkaitan dengan peningkatan kinerjanya. Kinerja yang bagaimana? Kinerja yang menghasilkan merdeka belajar yang memperhatikan kebutuhan muridnya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda melatih motivasi? Sebelum saya membuat video refleksi ini, terlebih dahulu saya mengisi lembar refleksi 1, di mana di sini saya dituntun untuk mengelola motivasi. Bagaimana cara pengelolaannya? Pertama, saya dituntun dalam memetakan kebutuhan diri. Lalu, setelah saya memetakan kebutuhan diri, saya menyusun tujuan mengajar. Dan terakhir, saya juga akan melakukan dituntun dalam strategi umpan balik berkelanjutan. Dengan 3 tahap tersebut telah membantu saya belajar untuk melatih motivasi. Pertanyaan yang ketiga, apa tips Anda untuk para pengajar lainnya, mungkin di sini adalah rekan kerja saya, untuk mengelola emosi? Pandang ke depan, niatkan tujuan, timbulkan semangat, dan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Pandang ke depan, kita sebagai guru harus memandang apa harapan, impian kita ke depannya, baik bagi diri sendiri dan terutama bagi murid kita. Niatkan tujuan dalam mencapai harapan dan impian tersebut. Tentunya, semuanya tidak akan terjadi kalau kita tidak semangat. Makanya, timbulkan semangat. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah sang motivator, orang yang selalu memotivasi orang lain. Dan satu lagi, hal yang bisa dilakukan yang menjadi inspirasi saya ketika mengikuti webinar Seri Semangat 2 adalah kata-kata yang disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu murid tidak belajar dari guru yang tidak disukai. Itu yang paling penting. Jadi, ayo
kita jadi guru yang disukai murid. Ayo jadi guru yang termotivasi. Dan ayo jadi guru merdeka belajar.